الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini saya membawakan 10 kata. InsyaAllah ada positif, ada juga negatif, tapi saya mulai dengan negatifnya, khususnya sama anak kita. Karena dalam pendidikan sangat luar biasa perhatian Islam dalam pendidikan. Islam sangat memperhatikan pendidikan anak kita, sistem pendidikan anak kita, perhatian kepada anak kita. Karena ini semuanya pengaruh, semuanya pengaruh. Ucapan kita, berlaku kita di hadapan anak kita. 10 kata yang merusakkan perasaan dan hati anak kita. Yang pertama, kita suka mencaci maki anak kita. Ini sebuah bahaya, apalagi kalau kita lagi emosi. Dan saya selalu sampaikan kepada jemaah, kalau lagi emosi, jauh daripada anak. Jauh. Jangan jadikan anak korban. Saya tidak enak membawa ucapannya karena kita di dalam masjid, tapi ada banyak yang saya heran mengucapkan kata-kata yang saya malu sampaikan. Sama siapa? Sama anaknya sendiri. Kalau sama orang lain kita malu mengucapkan, apalagi sama anak kita. Jadi salah satu kata yang pertama dari 10 adalah caci maki. Yang kedua, kita menghina anak kita. Bagaimana menghina anak kita? Ya di depan kawan-kawannya. Kalau dia bersama kawan-kawannya di dalam kelas atau di sekolah, kita datang jemput atau hantar, tapi kita suka menghina anak kita di hadapan mereka. Malah ada yang pernah berkata, saking menghina anaknya, saya heran bagaimana bisa punya anak seperti kamu. Apalagi di depan orang, di depan kawan-kawannya. Bisa di saat itu anak kita tidak nangis, tapi sudah mati rasa. Sudah mati rasa. Akhirnya menjadi hati kecil. Susah kita bina untuk menjadi anak salih-salihah karena kita sudah hancur duluan. Sudah kita hancurkan duluan. Itu yang saya selalu sampaikan. Itulah namanya durhaka orang tua kepada anak sebelum anak durhaka kepada orang tua. Atau kalau dia punya saudara banyak, jangan menghina. Kalau ada sebuah berlaku yang tidak bisa kita terima, kita bisa nasihatin dengan cara yang baik, bukan di depan orang. Karena itu namanya nasihah, bukan fadihah. Nasihah adalah mengingatkan dengan cara yang baik, tapi fadihah membukakan aibnya di hadapan orang. Alasannya, niat saya menasihatin. Yang ketiga, selalu kita suka membawa bandingannya dia sama orang lain. Ini lihat, abang kamu jauh lebih pintar. Ini lihat, anak itu luar biasa.
Kamu tidak bisa seperti mereka. Itu tidak bahaya itu. Ini mengakibatkan apa? Kecil hati. Yang kedua, benci sama orang itu. Akan menimbulkan rasa benci. Jadi akan selalu berlawan. Di mana ketemu kalau diajak main tidak mau. Karena kenapa? Karena kita selalu bandingkan ini A sama B. Apalagi kalau dia punya adik-adik yang lain. Coba adik kamu, abang kamu, kakak kamu, pintar bacaannya, pintar najinya, pintar salatnya. Kamu apa sih? Ini mohon maaf, ini bukan sering terjadi. Malah saya sendiri mendengar di hadapan saya ibu yang membawa 3 anak yang dinyakiti perasaannya 1. Mohon maaf, kita yang dewasa aja, kalau ada orang membandingkan kita sama orang lain, kita tersinggung. Apalagi anak kita. Kita ada yang dewasa yang sudah faham, mengerti, bisa mengerti maksudnya orang, bisa mengerti tujuannya orang, kita bisa tersinggung. Apalagi anak kita. Yang keempat, cinta dengan syarat. Aku cinta kamu, tapi syaratnya begini. Jadi seolah-olah kita tunjukkan kepada anak kita, kalau ibu tidak sayang, begini aja, ikhlas dan sayang. Tidak cinta, ikhlas. Tapi cinta kalau kamu salat. Aku cinta kalau kamu naji. Aku cinta kalau kamu diam. Aku cinta kalau kamu tidak nonton TV. Berarti itu namanya cinta dan syarat-syaratnya. Kalau mau cinta ya cinta, tidak usah pakai syarat. Tidak usah pakai syarat-syaratan. Ini anak kita. Mau cinta ya cinta. Cinta yang normal, kasih sayang, yang wajar dan yang wajib bagi kita sebagai orang tua, memberikan kasih sayang dan rasa cinta kepada anak kita. Kalau kita yang tidak menunjukkan rasa cinta kepada anak kita, dia akan lama-lama melarikan diri kepada orang lain. Memang mohon maaf Bapak Ibu, bisa anak kita karena dia kecil tidak mengerti menyampaikan perasaannya, tapi dia mampu menyampaikan perasaannya dari hal berlakunya. Begitu dia melihat seorang yang memberikan perhatian dan kasih sayang, biarpun orang itu bukan keluarganya, orang jauh, begitu dia ketemu orangnya, dia malah lari, belok orang itu. Sepertinya kehilangan rasa sayang di rumahnya. Dan banyak saya perhatiin anak-anak yang datang kepada saya begitu melihat anaknya sambil peluk dan cium saya bilang dalam hati saya, kasihan, kehilangan rasa cinta dan sayang dalam rumahnya. Yang kelima, kita menyampaikan kepada anak kita info atau informasi yang salah. Maksudnya apa? Informasi yang salah. Laki-laki tidak boleh nangis. Siapa yang bilang? Bapak-bapak nangis enggak? Nangis kan? Berarti salah kita berkata sama anak kita, kalau laki-laki tidak boleh nangis. Siapa yang bilang? Biarin dia nangis. Kalau dia nangis, ayo nangis lagi sayang. Bukan laki-laki tidak boleh nangis. Itu membuat apa? Mengakibatkan sakit jiwa. Karena setiap dia mau nangis, dia bertahan. Alasannya informasi yang salah, laki-laki tidak boleh nangis. Akhirnya dia tahan-tahan, menjadi beban, lama-lama sakit jiwa. Betul, ini betul. Jangan dianggap, tidak terlalu. Terlalu. Yang keenam, ini yang lebih bahaya. Kita selalu memberikan ancaman. Ayo makan habisin. Kalau tidak datang hantu. Mau tidur enggak? Kalau kamu tidak tidur, nanti datang hantu, temenin. Ini selalu kita, niat kita apa? Niat kita supaya dia cepat tidur.
Tapi mengakibatkan dalam perasaannya banyak hal yang tidak bagus. Padahal anak kita dari sisi psikologi jiwa dan akal, dari usia 2 tahun sampai 6 tahun dia mampu menguasai 7 bahasa. Ini bukan sembarangan. Ini ada orang keahlian psikologi akal dan jiwa membuktikan anak dari usia 2 tahun sampai 7 tahun, kalau diberikan perhatian sepenuhnya, dia mampu dari sisi psikologi akal dan jiwa mampu menguasai 7 bahasa. Bahasa kita, bahasa daerah, bahasa Arab, bahasa Inggris, terserah. 7 bahasa. Tapi kenapa kita sia-siakan kesempatan ini yang masih luar biasa? Kenapa kita siakan? Yang ketujuh, kita selalu melarang anak kita berlaku sesuatu tapi tanpa sebab. Artinya tanpa menjelaskan kenapa. Tak boleh ini. Dia minta sesuatu, tidak ada. Saya mau ke sana, tidak boleh. Saya tidak ada, diam sini. Jadi kita suka larang, tidak boleh, tidak ada, tidak bisa, tapi kita tambah menjelasin sebabnya. Kalau anda mau larang, tolong jelasin sebabnya. Tak boleh nonton TV kalau sudah malam, karena nanti mengganggu matamu. Ini ada alasan kenapa kita larang. Kalau makan sampai habiskan makanannya, karena di dalam makanan ada barakah. Kita tidak tahu di barakahnya yang di mana. Jangan nonton TV. Ayo sana. Tidur. Ibunya megang remote. Teng teng teng. Anak kita bisa pendiam ya. Mungkin ada di antara anak ibu-ibu yang suka lawan. Tapi ada yang diam sudah masuk ke kamarnya. Tapi Allah Maha tahu perasaannya apa di saat itu. Dilarang nonton TV, malah ibunya enak-enak nonton TV. Banyak hal bapak ibu yang perlu kita perbaiki. Banyak. Kalau kita memang ingin bukan hanya doa mengharapkan anak salih salihah, tapi ada contoh baik, ucapan yang baik. Yang ke-8, menghancurkan perasaan atau menghancurkan kepercayaan anak terhadap dirinya. Kamu bodoh selama-lamanya, tak bakal jadi pintar. Astaghfirullahaladzim. Ada orang sejahat itu. Jadi walaupun dia sudah ada niat untuk berikhtiar, berusaha, kita sudah habis-habisan, tidak ada. Memang kamu diciptakan oleh Allah bodoh seperti ini. Saya nyesal punya anak seperti kamu. Saya benci hari kelahiran kamu. Bapak ibu, saya mengucapkan ini bukan dari saya. Saya punya telinga mendengar apa yang kata orang. Masa saya benci hari kelahiranku, hari kelahiran kamu? Jadi seolah-olah mengikatkan hari kelahiran anak kita hari misal Sabtu. Jadi saya benci Sabtu gara-gara kamu. Ya Allah, ini sudah betul-betul menghancurkan total anak kita. Yang ke-9, kita berdoa terhadap anak kita doa yang buruk. Saking kesal perasaan kita sama anak kita, dan dia keluar dari rumah tanpa minta izin dan ridha kita, langsung kita, mudah-mudahan kamu celaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang tua mendoakan anaknya buruk. Kalau terjadi diijabah doanya akan nyesal, kata Rasulullah.
Biarpun ibunya, biarpun bapaknya betul-betul sakit hati sama anak, begitu dia mendoakan celaka, terjadi kecelakaan itu, pasti dia nyesal dan sedih, bisa nangis, dan bisa tidak memaafkan dirinya terhadap apa yang telah dia ucapkan. Kalau anda tidak mampu saking sakit hati sama anak kita, tidak bisa mendoakan baik, kembali lagi, lebih baik diam. Kalau tidak bisa berdoa baik, lebih baik diam. Tapi bahaya, jangan mendoakan anaknya celaka. Salah satu kawan saya yang pernah saya ceritakan, yang punya 3 impian, 3 harapan, ingin kembali sehat, karena dia sekarang sakit lumpuh dari umur usia 18 sampai sekarang hampir 40-an. Dari umur 18 tahun, sekarang 40-an, sampai sekarang dia dalam kondisi lumpuh total, tidak bisa bergerak sama sekali, masih bisa berbicara saja. Di antara harapan beliau, sebagaimana saya pernah jelaskan, ingin kembali sehat walafiat supaya bisa megang Al-Quran, ingin kembali sehat walafiat supaya bisa nikmati sujud, ingin kembali sehat walafiat supaya bisa memeluk orang tua dan mencium orang tua. Akibat sakitnya dia sampai dari sekian tahun, dari sejak 18 tahun umurnya sampai sekarang 40, sebabnya dia terjadi begini adalah doa orang tuanya. Karena dia pernah pulang tidak ke sekolah, orang tuanya tanya, kamu sudah sekolah hari ini enggak? Setahu saya sudah antar ke sekolah, tapi saya dapat informasi kamu tidak masuk, malah kamu larikan diri sama kawan-kawan kemana. Kata anaknya, bohong yang bawa fitnah itu. Saya sudah ke sekolah. Ya, namanya anak-anak mau larikan diri dari tanggung jawab orang tuanya, dia bohong. Lebih baik berbohong katanya. Apa kata ayahnya? Kalau kamu bohong, mudah-mudahan celaka hari ini. Pergi sama kawan-kawan, ini cerita sendiri dia menceritakan. Pergi sama kawan-kawannya kepada satu tempat hiburan yang ada kolam renang. Kemudian dia naik sebuah tempat tembok yang agak lumayan tinggi. Kemudian mau loncat ke dalam kolam itu. Begitu dia loncat, kepalanya kena. Padahal lantai bawah terlalu dalam, tapi bisa kena kepalanya, terputus salah satu saraf di bagian lehernya, mengakibatkan lumpuh total, tidak bisa bergerak sama sekali. Orang tuanya menyesal karena telah mendoakan seperti itu. Tapi kata anaknya, bagi saya nikmat besar doa kecelakaan ayah saya. Kenapa? Karena dengan doa dalam kondisi ini baru saya bisa kenal Allah lebih dalam, dan alhamdulillah beliau sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Dalam kondisi itu tidak pernah berhenti salat malam. Dan Masya Allah, setiap di sana sini, dari masjid ke masjid, memberikan ceramah. Dibawakan dengan kursi roda yang tidak bisa duduk. Dia dibuatkan kursi roda khusus, meriknya kayak mirip tempat tidur, karena dia tidak bisa duduk, tapi masih bisa berceramah. Saya kemarin berusaha untuk mengundang beliau datang kemari, tapi masih kita harap mudah-mudahan bisa. Dan kemarin beliau mengundang saya acara pernikahannya. Subhanallah, ibu saya menceritakan istrinya cantik luar biasa. Sampai orang bertanya sama istrinya, apa yang kamu harapkan sama seorang seperti ini keadaannya? Dia berkata, saya harap masuk surga lewat si Abdullah ini. Jadi saya tidak harap apa-apa, tapi saya harap bantu dia seikhlas-ikhlasnya. Saya yang akan bersihkan, saya yang akan rapikan, saya akan bagi bajunya sama semua.
karena saya harap lewat dia masuk surga. Yang terakhir 10 kata. Yang ke-10, kita suka membongkar dan membuka aib anak kita di hadapan orang lain. Ini anakku dah ada malunya, kalau tidur suka kencing di atas tempat tidurnya. Suka buang air di tempat tidur. Capek aku setiap hari bersihin tempat tidurnya karena bekas kencingnya. Ini kan dicerita sama kawan-kawannya di sekolah. Apa yang akan terjadi? Kawan-kawannya apa? Senang atau gimana? Kesempatan kan? Setiap dia datang, Astaghfirullahaladzim. Kita istighfar. Sudah faham 10 kata itu? Saya punya anak, sejak dia kecil saya suka panggil Syekh Hasan. Dan saya menceritakan siapa itu Syekh Hasan. Syekh Hasan seorang ulama dari Mesir. Jadi selalu saya membawa Syekh Hasan itu, saya gambarkan ulama itu yang dari Mesir. Jadi selalu terbayang, begitu saya menyampaikan hal itu, dia selalu terbayang Syekh Hasan ulama besar. Pernah saya, karena dalam kondisi Bapak Ibu sudah mengerti keadaan saya, sibuk, jarang ketemu. Jadi pernah saya hampir 8 bulan saya tidak ketemu. Begitu saya pulang, saya bawa, ya biasa kalau orang tua lama tinggalin anak, ya bawa jalan-jalan. Begitu saya mengajak dia main, dia tidak berani. Padahal setahu saya dia orang berani. Ayo main. Sampai dia mengucapkan, bukan mengucapkan, hanya menggerakkan kepala, tidak mau. Saya berusaha merayu dia, dia berkata apa? Hasan bodoh. Astagfirullah, saya kaget. Emang yang bilang bodoh siapa? Mama. Subhanallah, bahaya. 10 kata yang positif yang menanamkan kepercayaan dan rasa bangga diri sama anak kita. Yang pertama, aku sangat cinta kamu. Angkatlah kepalamu, kamu anak saya. Faham bahasanya? Ngerti kan? Bagaimana caranya Anda menyampaikannya terserah. Saya cinta sama kamu, tidak usah pakai syarat-syarat. Bebaskan, saya cinta sama kamu. Angkatlah kepala kamu, karena kamu anakku. Yang kedua, saya bangga dan bahagia punya anak seperti kamu. Ini satu kata yang saya selalu suka ucapkan sama anak saya. Sambil lama-lama beliau menjawab, saya juga bangga punya ayah seperti Syekh Ali. Atau bisa istilah lain, bahasa lain, lewat pertanyaan. Kamu bangga punya mama ya? Seperti saya ya? Ya, aku juga bangga sayang punya anak seperti kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cinta sama anaknya, apalagi Siti Fatimah radhiyallahu anha. Begitu Siti Fatimah habis main sama anak-anak kemudian pulang, Rasul lagi duduk di rumah sama istrinya. Begitu Siti Fatimah masuk dari pintu rumah, Rasul tidak pernah panggil, ayo sini sayang. Tapi Rasul sendiri berdiri dan lari Rasul di hadap anaknya dan memegang dan memeluk anaknya. Begitu cara Rasulullah membagikan rasa cinta. Jadi bukan suruh, sini sayangku, tidak. Tapi Rasul sendiri yang datangi kepada dia dan memeluk dia. Rasul SAW suka kebiasaan, ada orang bertanya sama saya perhatiin Syekh kalau lihat anak-anak suka, anak-anak cium tangan Syekh, kok Syekh suka balas mencium tangannya? Kenapa? Biasanya
kami merasa kurang fantas. Cukup anak aja yang cium, jangan syekh yang balas mencium. Apa yang saya lakukan, bukan saya melakukan ria, bukan saya melakukan karena mau tunjukkan apa, tapi saya berusaha mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul melihat beberapa anak-anak, seorang laki-laki punya anak 11. Dia membawa anaknya, kemudian dia melihat Rasul bersama anak-anak lagi main. Rasul main sama anak-anak. Kemudian di antara anak sepertinya ada yang jatuh, Rasul membeluk dan mencium. Orang Badui, biasanya orang Badui dikenal sebagai mereka orang kasar ya. Karena orang badan basir, jadi tangannya pun kasar. Dia lihat Rasul mencium anak itu, anak Badui itu heran. Rasul emang suka cium anak ya? Kata Rasul, ya saya suka cium anak. Kata orang itu, saya punya anak 11, tidak pernah satu-satunya saya cium. Apa kata Rasulullah? Apa yang saya bisa lakukan kalau Allah mencabut rahmah dari hatimu? Apa yang saya bisa lakukan kalau Allah mencabut rahmah dari hatimu? Berarti tanda rahmat Allah, kita cium anak kita itu menjadi tanda rahmat Allah yang Allah simpankan dalam hati kita. Salah satu pemain Rasul SAW sama anak, apalagi anak-anak kecil, Rasul memegang tangannya dan menyuruh anak berangkat atau berjalan dengan kakinya di atas kaki Rasul sampai ke ujung dadahnya. Bisa gambarkan? Jadi Rasul memegang tangan anak, kemudian disuruh naik jalan sampai kakinya di dadahnya Rasul, dan Rasul mencium anak itu dengan mulutnya Rasul langsung ke mulut anak itu. Ada seorang dokter dari Kanada, ahli jiwa, berkata, dia belum tahu hadis ini, dia belum tahu Rasul suka begini. Dia berkata, salah satu cara mencerdaskan anak kita dan menanamkan kepercayaan saat kita bersenang berhiburan sama dia, coba bawa cara ini, megang tangannya, tapi yang jalan-jalan yang umur 13 nanti bisa. Ya yang kecil lah, yang masih 2 tahun, 1 tahun setengah, ya 3 tahun lah masih. Dan tergantung anak kita, kalau yang besar badannya mana bisa kita angkat. Jadi sambil megang tangannya, kemudian dia naik di atas badan kita sambil berdiri, kemudian mencium bibirnya langsung. Kata seorang dokter dari Kanada itu, ini salah satu cara yang membantu cerdaskan otak anak kita dan memberikan kepercayaan diri yang luar biasa. Ditegur sama seorang ulama, hal ini sudah dikasih tahu oleh Rasul, dan Rasul sudah berlaku. Dia bilang, mana buktinya? Dibawakan hadisnya, dia belajari, sebab hadis itu dia masuk Islam. Tak ada yang lebih romantis daripada Rasul. Sama istrinya paling romantis, sama anaknya yang paling kasih sayang. Bukan hanya anaknya sendiri, malah sama anak orang lain. Begitu luar biasa Rasul kasih sayang. Yang ketiga, kita puji anak kita dan tunjukkan kecerdasannya. Kamu cerdas sekali, kamu pintar. Biar kita merasa habis pulang dari sekolah, barangkali nilainya belum sesuai yang kita harapkan, nilainya agak kurang, kita sampaikan, kamu sebenarnya pintar, tapi dalam kesempatan ini barangkali belum sampai, tapi insya Allah di semester yang akan datang, kelas yang kedua, insya Allah akan lebih baik, karena saya tahu kamu pintar. Jadi tanamkan kepercayaan. Jangan kita nilainya cuma segini, pusing, stres, aku capek, bawakan guru, ini biaya. Apa yang akan terjadi? Akan menjadi lebih rendah daripada yang kita harapkan. Yang keempat,
Kamu cantik, kamu manis, kamu gagah, dan saya suka mendengar suara kamu. Ini kata khusus, kata ini saya punya guru namanya Syekh Sayyid Lashin, baru meninggal dunia. Punya anak hafal Al-Quran dalam usia 5 tahun. Tapi kalau ditanya bagaimana, dia bilang, saya selalu menanamkan di hati anak saya indah suaranya. Jadi setiap dia duduk sama ayahnya belajar ngaji Al-Quran, dia setel kaset. Dia bawakan tip kecil, terus setel kaset. Begitu selesai, dia serahkan kaset itu kepada anaknya untuk dia dengar sendiri. Anak itu sebagai anak kecil penasaran, sesuatu yang baru bagi dia, sesuatu yang aneh, tapi dia merasa ini suara saya dan itu indah luar biasa, sebagaimana kata ayah saya. Disitulah mulai dia menikmati baca, menikmati mendengar Al-Quran. Lama-lama tertanam rasa cinta Al-Quran. 5 tahun, dalam usia 5 tahun hafal 30 juz. Yang kelima, kamu seorang, dengan kehadiran kamu di dalam keluarga ini menambah banyak kebahagiaan. Dengan kehadiran kamu dalam keluarga kami ini, kamu menambah banyak kebahagiaan. Artinya kita tunjukkan berguna, ini berguna bagi kita sebagai keluarga, berguna bagi kita sebagai keluarga. Jangan kita berkata, kita merasa malah beban ada kamu di sini. Yang keenam, kamu anak hebat dan kehebatanmu tidak ada batasnya. Dan saya kemarin di Makassar, saya tunjukkan kehebatan anak Makassar atau anak orang Indonesia umumnya. Karena kemarin saya minta sama seorang anak di Makassar, waktu kita sama-sama ke sana, acara Masya Allah dihadiri banyak jamaah. Saya minta sama seorang anak, coba siapa yang bisa sebutkan nama surah juz 30. Juz 30 dari An-Naba sampai An-Nas. Ada seorang satu-satunya, padahal anak waktu itu banyak sekali, tapi satu-satunya dia yang maju, beranikan diri, datang dan naik punggung, dan kemudian dia membaca. Tapi Masya Allah baca dengan lancar. Ada di waktu acara itu ada, saya bilang kalau bisa mengucapkan dan menyampaikan nama-nama surah, saya akan kasih hadiah 50.000. Datang anak itu. Menurut saya seorang anak Indonesia, mohon maaf Bapak Ibu, umumnya anak-anak kita suka malu. Apalagi kalau di depan banyak orang suruh maju, mana bisa. Kita kadang-kadang mau maksa-maksa aja sudah tidak bisa. Tapi ini bisa maju sendiri dengan tawaran, biarpun dengan tawaran 50, tidak apa-apa. Tidak usah kita berkata harus dia belajar ngaji ikhlas, tidak usah bagi uang. Anak kita mana bisa tahu ikhlas? Ikhlas itu uang. Bagi anak kita ikhlas itu uang. Jadi salah satu metode untuk anak kita cinta dan mudah hafal Al-Quran, kita selalu memberikan balasan hadiah. Apa itu sepeda, apa itu uang, apa itu jalan-jalan. Tapi jangan hafal Quran ikhlas karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan macam-macam riak. Anaknya umur berapa? 4 tahun. Ini diceramahin lah gitu. Ini buat kita. Inna salati wa nusuki, ini buat. Tidak salah kalau Anda membagikan hadiah buat anak kita demi dia hafal Al-Quran. Saya sama anak saya buat satu lembar yang saya di situ isi salat subuh berjamaah, salat zuhur berjamaah, asar berjamaah,
sunnah qabliyah ba'diyah, salat duha, kemudian baca Al-Quran setiap hari 1 halaman. Bukan ada beberapa poin. Cium tangan orang tua, cium tangan kakek neneknya, setiap masuk rumah mengucapkan salam, keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa quwwata illa billah. Dan saya serahkan kertas itu kepada anak saya. San, kamu nilai sendiri. Kalau kamu salat, cek, isi sendiri. Kalau tidak salat, isi sendiri. Daripada saya minta sama ibunya kontrol kalau dia salat, ibunya yang isi, ya bisa berbohong. Tapi kalau kita suruh anak kita sendiri yang isi, anak kita bisa berbohong sama orang tuanya, tapi tidak akan mungkin bohong sama dirinya sendiri. Oleh karena itu kasih aja dia yang sendiri, yang nilai dirinya sendiri. Dan begitu dia akhir bulan atau akhir minggu mendapatkan nilai tertentu, kita kasih hadiah. Dan jangan dihisab dan diancam, dimarahi. Kalau seandainya sekali-kali salat subuh ketiduran, kita marah. Di sini 0 ya, tidak bangun subuh ya. Memang bikin capek aja. Jangan dia. Kalau dia melihat, kali ini dah salat subuh, insya-Allah besok salat subuh. Kasih dia harapan, ikhtiar, supaya dia mau bekerja amal salih dengan sendiri, bukan dengan perintah atau maksa. Yang ketujuh, kita selalu membawa anak kita terlibat dalam masywarah keluarga. Saya tidak pernah mengambil keputusan berdua sama istri. Mau keluar kota, mau bawa istri, saya panggil Hasan, ayo duduk, kita lagi rapat, ada meeting. Dari umur dan usia dia masih 4 tahun. Kali ini kita mau berangkat, tapi Hasan tidak ikut. Bagaimana pendapat Hasan? Mau diam sama neneknya atau mau ikut? Ya, kalau boleh ikut ya boleh. Kalau tidak boleh tidak apa-apa. Jadi kalau tidak ikut tidak apa-apa ya. Betul. Memang biasa ditinggalin terus. Selalu saya lipatkan dia dalam masywarah. Mau pindah rumah, termasuk sekarang usianya 11 tahun, tapi dia yang urus bayar listrik sama orang rumah. Dia pergi, dia yang bayar listrik. Dia yang belanja di kalau mau ke mall atau beli roti atau makanan atau buah, dia sendiri ke sana, dia yang nawar, dia yang bayar, dia yang menghitung sisanya, dia sendiri. Kalau saya mau datang, saya begitu telefon, saya pertama sebelum telefon istri, telefon ke anak. Ayah mau datang ke Lombok. Sendiri, begitu saya bicara sama ibunya, dia keluar rumah. Kemana Hasan? Dah tahu keluar. Apa yang dia lakukan? Langsung panggil orang rumah, naik motor, karena dia tidak bisa bawa motor, naik motor sama orang rumah. Ayah saya mau datang, saya mau beli roti, karena ayah saya kalau subuh pagi-pagi suka makan roti. Jadi inilah namanya melipatkan dia dalam masywarah keluarga. Jangan kita dia kecil mau apa pendapatnya. Jangan. Kemarin Profesor Nasruddin Umar berkata, biarpun anak kita masih belum menjadi dewasa dan faham, tapi jangan main-main. Anak itu bisa menjadi salah satu waliullah dan doanya diijabah oleh Allah. Bagaimana kita minta sama orang salih dan sama yang tua mendoakan, boleh kita juga minta sama anak kita mendoakan. Yang ke-8, kita senantiasa memuji dia di hadapan kawan-kawannya. Tapi saat kita puji, jangan berlebih-lebihan. Artinya, jangan berkata sama kawan-kawannya hal-hal yang tidak pernah terjadi. Anak saya suka ngaji Al-Quran setiap hari 10 juz. Ini depan kawannya. Nanti anak kita 10 juz. Boleh kita puji, tapi dalam hal yang dia lakukan, supaya dia tertanam lebih banyak lagi. Tapi jangan kita puji dia, tapi hal-hal yang berlebihan atau yang tidak pernah dia lakukan. Yang ke-9,
kita mendoakan dia sambil angkat tangan. Tapi doanya boleh anda saat sendirian salat, di sujud, di luar salat kita doakan. Tapi ada sekali-kali kita lagi naik mobil, kita berdoa sambil naikkan suara, anak kita mendengar, tapi tambah kita pandangan kita ke dia. Jangan. Kita tetap fokus seolah-olah kita tidak perhatiin ke dia. Tapi kita mendoakan, ya Allah, anakku insyaAllah jadi hafal Quran, anakku sihat, dia mendengar bisikan doa kita. Tidak usah bilang, ayo kamu amin, amin. Udah biarin aja. Seolah-olah kita lagi sendirian. Tapi sengaja kita keraskan suara kita. Apalagi pas kita bawa mobil kemudian turun hujan, kita langsung, ya Allah turun hujan. Setahu saya kalau turun hujan doa makbul. Ya Allah lindungi anakku, ya Allah bahagiakan, ya Allah. Jadi hafal. Dia mendengar suara. Kamu amin enggak? Dah usah. Kok kamu amin enggak? Maksa-maksa amin. Kita doa aja ikhlas, dah usah kita perintah dia mengucapkan amin. Yang terakhir, aku percaya sama kamu karena kamu orang jujur, tidak suka bohong. Ini kata jauh lebih baik daripada jangan kamu bohong. Jangan kamu bohong. Lebih baik anda berkata, aku percaya sama kamu karena orang jujur. Kamu suka jujur. Oleh karena itu saya percaya sama kamu. Dan saya tahu kamu tidak suka bohong. Tapi jangan melarang dia berbohong. Dengan cara seperti ini akan selalu membuat dia berfikir sebelum menyampaikan satu cerita kepada orang tua. Kalau dia tahu cerita ini tidak benar, dia tidak bakal sampaikan. Kalau dia tahu sudah betul-betul jujur, baru dia akan sampaikan. Mudah-mudahan 10 kata yang positif dan negatif kita sama-sama memahaminya dan mempelajarinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan demi anak dan cucu kita menjadi insya-Allah anak salih salihah, cucu salih salihah, penghafal Al-Quran, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir, hadiah hari ulang tahun saya dari Bapak Ibu, kita sama-sama membagikan sedekah kita untuk keluarga yang korban dari banjir. Dan harus ingat satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbah min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah." Barang siapa yang menghilangkan perasaan kesusahan sama seorang susah, akan Allah jauhkan dari segala bahaya di hari kiamat. Coba bayangkan Bapak Ibu bagaimana guna kita membantu perasaan mereka. Biarpun bantuan kita barangkali tidak bisa merubah banyak hal, tapi bisa membantu walaupun sedikit menenangkan perasaan hati mereka. InsyaAllah akan Allah bantu kita nanti di hari kiamat, menjauhkan dari segala musibah, bala dan segala bahaya di hari kiamat. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.